Dari Kamis jadi Selasa, saatnya belajar IPS bersama Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa hebat semua, bagaimana kabarnya nih? Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai apa itu ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation yang didirikan oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand pada saat deklarasi Bangkok. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengenai tujuan dari ASEAN, letak ASEAN, iklim di kawasan Asia Tenggara, bentang alamnya, sumber daya alam dan perekonomian, serta kehidupan sosial dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Adapun tujuan dari didirikannya ASEAN, terdapat 6 tujuan. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. 3. Saling membantu dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan umum. Keempat, meningkatkan kerjasama aktif serta saling membantu satu sama lain di dalam kepentingan bersama, terutama di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 5. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan badan-badan atau lembaga, baik regional maupun internasional. Yang terakhir, kerjasama aktif dalam meningkatkan bidang pertanian dan industri, perluasan perdagangan berbagai komoditas, serta perbaikan sarana transportasi dan komunikasi. Karena ASEAN merupakan kumpulan dari negara-negara yang berada di Asia Tenggara, maka letak astronomis ASEAN berada pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis ASEAN ini berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Dengan total luas daratan sebesar 4.817.000 km persegi dengan luas perairan sebanyak 5.060.100 km persegi. Utara dari ASEAN sendiri yaitu dibatasi oleh Tiongkok dan India. Bagian timur itu dibatasi oleh Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Bagian selatan itu berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia, dan bagian barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Andaman, dan Teluk Benggala. Berdasarkan letak tersebut, Asia Tenggara memiliki 3 iklim. Yang pertama, iklim ekuator, yaitu iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, di mana musim hujan dan kemarau berganti setiap setengah tahun sekali, dan di sana terdapat banyak hutan hujan tropis. Yang kedua yaitu iklim muson tropika atau iklim musim tropika, yaitu wilayah di atas atau di bawah dari garis ekuator atau garis khatulistiwa yang banyak ditemui hutan musim dan sabana. Dan yang terakhir yaitu iklim pegunungan, di mana kawasan ini banyak terdapat hujan orografis. Oleh karena itu banyak pula ditemui hutan-hutan yang lebat. Untuk bentang alamnya, secara garis besar Asia Tenggara memiliki 3 macam bentuk bentang alam. Yang pertama, memiliki banyak gunung berapi karena merupakan pertemuan dari jalur pegunungan muda yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Yang kedua, mereka memiliki banyak dataran tinggi seperti dataran tinggi Dieng, Gayo, Ranau yang ada di Indonesia, kemudian dataran tinggi Tokin di Vietnam, dataran
tinggi Bolovens itu di Laos. Yang terakhir yaitu memiliki sungai-sungai yang besar seperti Sungai Mekong ini yang panjangnya bahkan mencapai 4.000 km yang berhulu dari Tiongkok melintasi Myanmar, Kamboja sampai ke Vietnam. Yang kedua seperti Sungai Kapuas dan Sungai Batanghari yang ada di Indonesia. Nah, melihat dari bentuk bentang alam yang sangat beragam, maka sumber daya alam dan perekonomian dari Asia Tenggara ini didominasi atas 3 macam. Yang pertama yaitu pertanian, perkebunan, dan hasil hutan seperti padi, kayu, kopi, teh, kelapa sawit, dan tembakau. Yang kedua ada pertambangan. Ini bisa berupa minyak bumi dan gas alam, kemudian ada batu bara, perak, emas, timah, dan berbagai jenis logam mulia lain. Dan yang terakhir itu industri, seperti industri logam, elektronika, makanan dan minuman, pengolahan minyak mentah, dan agroindustri. Untuk kehidupan sosial dan budayanya, penduduk asli dari Asia Tenggara itu mayoritas merupakan bangsa Melayu yang banyak dijumpai di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Namun, ini juga menyebar ke berbagai pulau lain. Kemudian yang kedua, agama. Islam merupakan mayoritas agama yang terdapat di Indonesia dan Malaysia. Kemudian Buddha ini mayoritas yang terdapat di Thailand, Laos, dan Kamboja. Dan Katolik ini mayoritas agama di Filipina. Sedangkan bahasa utama yang digunakan ini merupakan bahasa Melayu dan beberapa bahasa peninggalan pada masa penjajahan seperti bahasa Inggris, Portugis, dan Spanyol. Yang terakhir yaitu ciri khas dari bentuk geografis negara-negara yang berada di ASEAN. Yang pertama yaitu compact, yaitu bentuknya hampir seperti lingkaran seperti Kamboja. Yang kedua fragmented, ini berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah seperti Indonesia dan Filipina. Kemudian yang ketiga itu ada elongated, berbentuk memanjang seperti Vietnam. Dan yang terakhir protruded, ini lebih kompleks dan lebih beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya seperti Thailand dan Myanmar. Sekian materi kita kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, yuk kita diskusikan di grup PS Kita Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.